Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK, CPNS 2023 dan video ini video yang ke-115. Soal pertama, berikut ini yang tidak termasuk peran Haji Agus Salim dalam kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia adalah A. Beberapa kali ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri setelah kemerdekaan, B. Menjadi salah satu anggota Panitia 9 dalam perumusan dasar negara, C. Ikut diasingkan oleh Belanda pada saat agresi militer Belanda II bersama Soekarno dan Muhammad Hatta, D. Menjadi anggota dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU-PKI, E. Ikut menjadi salah satu delegasi dalam perjanjian Rum-Royen. Yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk peran Haji Agus Salim dalam kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Di antara kelima pilihan ini, yang bukan peran Haji Agus Salim dalam kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia adalah pilihan E, yaitu ikut menjadi salah satu delegasi dalam perjanjian Rum-Royen. Sedangkan pilihan A, B, C, dan D merupakan peran Haji Agus Salim dalam kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, yaitu perannya adalah beberapa kali ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri setelah kemerdekaan, menjadi salah satu anggota Panitia 9 dalam perumusan dasar negara, ikut diasingkan oleh Belanda pada saat agresi militer II bersama Soekarno dan Muhammad Hatta, dan menjadi anggota dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPU-PKI. Karena yang ditanyakan yang tidak termasuk peran Haji Agus Salim, makanya jawabannya adalah pilihan E, yaitu ikut menjadi salah satu delegasi dalam perjanjian Rum-Royen. Soal nomor 2. Pancasila berada dalam urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan dan menjadi dasar bagi peraturan yang ada di bawahnya, sehingga peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, merupakan arti dari A. Pancasila sebagai state fundamental norm, B. Pancasila sebagai grand norm, C. Pancasila sebagai dasar negara, D. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, E. Pancasila sebagai landasan ideal. Pancasila berada dalam urutan tertinggi dalam tata urutan peraturan dan menjadi dasar bagi peraturan yang ada di bawahnya, sehingga peraturan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, merupakan arti dari Pancasila sebagai state fundamental norm. Jawaban soal nomor 2 adalah pilihan A. Soal nomor 3. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dapat diwujudkan dalam sikap A. Ikut mempertahankan negara jika ada serangan musuh, B. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, C. Ikut membantu polisi dalam menegakkan hukum Indonesia, D. Menjaga rahasia negara sesuai dengan tugasnya, E. Kesediaan untuk dipilih menjadi TNI. Yang ditanyakan adalah rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara dapat diwujudkan dalam sikap. Di antara kelima pilihan ini, sikap rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara diantaranya adalah pilihan B, yaitu tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Soal nomor 4. Pengakuan suatu negara secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain atau pengakuan resmi dengan hukum internasional dinamakan pengakuan A. Multilateral, B. De jure, C. Internasional, D. Bilateral, D. De facto. Pengakuan suatu negara secara resmi berdasarkan hukum oleh negara lain atau pengakuan resmi dengan hukum internasional disebut juga dengan pengakuan de jure. Jawaban soal nomor 4 adalah pilihan B. Soal nomor 5. Konflik Laut Cina Selatan akan mengancam perdamaian dunia karena melibatkan banyak negara termasuk Amerika Serikat dan Rusia. Berikut ini yang tidak termasuk peran penting yang dimainkan Indonesia dalam konflik tersebut adalah A. Mendorong ketegasan PBB untuk mengatasi konflik Laut Cina Selatan, B. Aktif mengupayakan perdamaian dan tidak mudah terprovokasi, C. Perlu penerapan pendekatan semi-militer, D. Mengajak negara-negara ASEAN untuk tidak terlibat dalam konflik tersebut, E. Mengupayakan dialog untuk menciptakan situasi yang kondusif. Yang ditanyakan adalah yang tidak termasuk peran penting yang dimainkan Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan. Maka jawabannya adalah pilihan C, yaitu perlu penerapan pendekatan semi-militer.
Sedangkan pilihan A, B, D, dan E merupakan peran yang dimainkan oleh Indonesia atau peran Indonesia dalam konflik Laut Cina Selatan, yaitu mendorong ketegasan PBB untuk mengatasi konflik Laut Cina Selatan, aktif mengupayakan perdamaian dan tidak mudah terprovokasi, mengajak negara-negara ASEAN untuk tidak terlibat dalam konflik tersebut, mengupayakan dialog untuk menciptakan situasi yang kondusif. Jadi, karena yang ditanyakan yang bukan, maka jawabannya adalah pilihan C, perlu penerapan pendekatan semi-militer. Soal nomor 6. Soal nomor 6 adalah soal bahasa Indonesia. Cermati kalimat berikut. Melalui cerita yang dipercaya turun-temurun, kilauan air Danau Kaco yang terletak di Provinsi Jambi ini datang dari intan titipan milik para pemuda yang ingin melamar putri Raja Gagak yang bernama Napal Melintang yang sungguh cantik jelita. Perbaikan kesalahan penulisan ejaan dalam kalimat di atas adalah A. Penulisan dipercaya diganti menjadi dipercaya. Dipercayanya di dengan percaya digabung, diganti menjadi di dipisah, kemudian percaya. B. Tanda hubung pada kata turun-temurun dihilangkan. C. Tanda koma setelah kata turun-temurun dihilangkan. D. Penulisan Danau Kaco diganti menjadi danaunya kecil, kaconya besar. E. Penulisan Putri Raja Gagak diganti menjadi putrinya kecil, Raja Gagak. Di antara kelima pilihan ini, yang merupakan perbaikan kesalahan penulisan ejaan dalam kalimat tersebut adalah pilihan E, yaitu penulisan Putri Raja Gagak yang awalannya besar diganti menjadi putrinya kecil Raja Gagak. Sedangkan A, B, C, dan E salah. Jadi jawaban soal nomor 6 adalah pilihan E. Seharusnya penulisan Putri Raja Gagak diganti menjadi P-nya kecil, R-nya besar, G-nya besar. Soal nomor 7. Dari pernyataan tersebut yang mencerminkan sila kedua dari Pancasila adalah pernyataan sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka yang merupakan pencerminan atau pengamalan dari sila kedua, pernyataan pertama mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa salah, karena ini merupakan sila pertama. Yang kedua, pernyataan kedua, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan betul, jadi 2 betul. Jawabannya antara C atau D. Yang ketiga, suka menolong orang lain betul, berarti 2 dan 3. 4, suka mementingkan kepentingan umum, ini salah karena merupakan sila ketiga. Yang kelima, bersikap adil terhadap sesama juga salah. Ini merupakan keadilan sosial. Jadi yang merupakan pencerminan dari sila kedua adalah pilihan 2 dan 3, yaitu pilihan C. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan dan suka menolong orang lain. Soal nomor 8. Soal nomor 8 juga merupakan soal bahasa Indonesia. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor yang pertama, saat ini memakai kimono bagi yang berhijab tidak lagi menjadi masalah. Hal ini disebabkan sudah terdapat tokoh yang menyewakan kimono untuk para hijaber seperti yang dilansir dari World of Buzz. YMYK adalah sebuah tokoh penyewaan kimono yang melayani pelanggan asing. Adanya toko ini telah banyak memperoleh pujian sebab memproduksi kimono dengan adanya jilbab yang diserasikan dengan pakaian kimono. Toko YMYK sendiri berlokasi di Shimogyoku, Manju-Chicho, Kyoto-shi, Kyoto, Jepang. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor. Jawabannya adalah terdapat pada kalimat nomor 1, yaitu saat ini memakai kimono bagi yang berhijab tidak lagi menjadi masalah. Sedangkan kalimat 2, 3, dan 4 merupakan kalimat penjelasnya. Jadi kalimat utama terdapat pada kalimat nomor 1. Soal nomor 9. Nilai kemanusiaan sangat diperhatikan oleh negara untuk memanusiakan manusia. Salah satu caranya ialah dengan menjalankan program untuk mengentaskan kemiskinan agar rakyat dapat hidup layak. Bukti bahwa Pancasila merupakan dasar negara dalam konteks tersebut adalah A. Koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah. C. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. D. Masyarakat boleh mengembangkan sistem jaminan sosial. E. BUMN diharapkan membantu rakyat miskin.
Yang ditanyakan adalah bukti bahwa Pancasila merupakan dasar negara dalam konteks nilai kemanusiaan. Jawabannya adalah pilihan C. Negara mengembangkan sikap jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Soal nomor 10. Keterbatasan akses internet untuk para siswa belajar dari rumah selama pandemi telah mendorong seluruh lapisan masyarakat membantu ketersediaan jaringan internet. Hal itu bertujuan agar penyediaan jaringan internet memenuhi tujuan pembelajaran. Langkah tepat untuk menjaga penyalahgunaan akses internet adalah A. Melatih guru-guru menggunakan gawai berbasis internet, B. Meningkatkan fasilitas pembelajaran berbasis internet di semua sekolah, C. Sosialisasi tentang bahaya dan manfaat penggunaan internet. D. Membimbing para orang tua siswa mengawasi penggunaan akses internet. E. Menguatkan pemahaman literasi digital bagi masyarakat. Langkah yang tepat untuk menjaga penyalahgunaan akses internet. Di antara kelima pilihan ini, langkah yang tepat untuk menjaga penyalahgunaan akses internet adalah pilihan C, yaitu sosialisasi tentang bahaya dan manfaat penggunaan internet. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.